orang tua itu punya kewajiban sebenarnya kalau di dalam Islam itu. Pertama menanamkan iman, yang kedua mengajarkan ibadah, yang ketiga mengajarkan adab. Kewajiban orang tua yang sebenarnya nggak bisa ditawar itu kewajiban fardu ain itu sebenarnya. Jadi sebelum seorang ayah atau seorang ibu memasukkan anaknya ke sekolah apapun itu ya, dia itu sudah menanamkan 3 hal ini. Selama dia muslim ya? Selama dia muslim, dia sudah menanamkan iman dulu. Kemudian dia sudah mengajarkan ibadah. Apalagi nanti kalau dia sudah balik kan berarti dia sudah punya kewajiban tanggung jawab ya. Kemudian adab tadi, mengajarkan adab. Ada sebagian ulama mengatakan mengajarkan kecintaan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nah itu yang harus diajarkan oleh orang tua. Jadi anak itu ketika dia sekolah belajar, meskipun orang tuanya katakanlah boleh saja orang tua punya target anaknya jadi apa, nah, itu anak dia sudah punya bekal iman tadi. Tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah dijawab salamnya. Didoakan semoga masuk surga. Amin. Firdaus. Buat yang jawab ya. Dimudahkan jodohnya gitu ya. Dimudahkan jodohnya. Umurnya. Jangan, nanti kalau udah tua nggak enak. Iya, panjang jadi umur ya. jadi beban. Ya umur sampai 150 tahun nggak mati-mati, nggak meninggal-meninggal. Repot juga. Hah? Repot juga. Repot lah. Kecuali kalau misalnya 150 tahun usia tapi masih bugar, masih bisa fitness, berenang. Ya. Bertemu lagi dengan aku Yan Juna dan saya Dir di acara hari ini. Ya, spesial hari ini hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Tinggal menghitung hari 24 hari lagi ya. Untuk menutup tahun akhir ini tahun ya. 2024. Baik. Ya, menjelang tahun 2025. Katanya saya kurang geser sedikit. Kurang geser. Baiklah. Dan di program ini kita nggak hanya berdua. Katanya programnya SAJ katanya. SAJ? Iya. Semoga ada jawabnya. Ya. Semoga ya. Semoga. Tapi memang ada jawabannya. Baik. Yang mana jawabannya itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dan juga itu ya, namanya cincai-cincai kalau kayak gitu. Islami lah. Ya, kita sambut dulu ada Ustadz Kusnaidi. Kusnaidi kapan-kapan jadi Kusnaidi. Kusnaidi Andraji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kusnaidi. Alhamdulillah ya akhirnya bisa hadir juga di Naira Studio Podcasting di acara SAJ hari ini. Ya, luar biasa karena memang sudah 10 purnama kita tunggu-tunggu nggak bisa datang serius juga beliau. Serius banget. Ya. Akhirnya alhamdulillah datang juga. Betul kita kepengen menghadirkan beliau secara kapol gitu ya. Secara kafah. Kapol. Oh iya, secara kafah. Ya, Islam aja yang dipelajari secara kafah ya, jangan setengah-setengah ya. Karena belakangan ini heboh nih ya pembicaraan. Ya kita lihat warawiri di sosial media terkait sama itulah ya. Jangan gara-gara nilai CCTV, ya nilai CCTV rusak susu sebelanga gitu. Nah terkait dengan berita yang warawiri ya di sosial media terkait ya itu sesuatu ya dan itu Allah bukan sekali lagi ya sering kali lah. Cuman manusianya aja yang nggak peka ya menunjukkan bahwasannya itu tadi kalau Allah memang berkehendak menaikkan derajat seseorang dan menjatuhkan derajat seseorang ya tinggal jatuh bangun itu aja ya. Kayak lagu dangdut gitu jadi jatuh bangun. Itu tadi yang satu jatuh, yang satu bangun. Iya, Ustadz sebenarnya Kusnaidi ini dia couple-nya itu bareng istri beliau itu membahas masalah pasangan. Oh, terkait parenting juga ya? Iya, parenting. Oh, pasangan ya? Iya, pasangan. Ustadz tenang, hari ini kita nggak punya pasangan. Jadi kita ngebahas yang nggak ada pasangan aja. Ya single ya. Karena hari ini tadi habis sholat Jumat tadi berpikir begini, bersyukurlah hai kalian yang sudah berumah tangga yang punya pasangan, cintailah pasangan kalian gitu karena banyak di sana yang masih belum punya pasangan. Yang menderita ya. Yang berusaha keras tapi ya belum dapat juga ya makanya bersyukurlah dan beruntunglah. Kapan Anda bersyukur dan merasa beruntung karena punya istri gitu loh? Ya, saya masuk di media sosial langsung ya. Maunya nanti. Baik Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini perjalanannya luar biasa jauh nih. Dari Mabar ya Ustadz ya? Betul ya? Sekarang di mana tinggal? Sekarang di Namorambe. Oh, Namorambe. Enggak gini, tadi mau cari CK, cari kawan. Ustadz tadi dari Mabar ya?
hujan lebat lulusan Ustaz. Di sini kenapa nggak ada sedet air pun gitu loh. Ternyata beliau udah nggak di. Ternyata udah di sekarang sini loh, Hammurabi dekat sama pantai-pantai itu ya, pantai-pantai. Dekat pantai tuh banyak pantai. Masya Allah. Pantai Sudah berapa lama Ustaz di Hammurabi? 4 bulan. 4 bulan ya. Oh, baru lucu-lucunya gitu ya. Kayak baru lahiran 4 bulan kan lucu-lucunya. Baik. Silakan. Ya, sebagaimana Janji ya kita konsep ya. acara ya. Ini kita akan ini Ustadz ya, izin maaf sebelumnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari kita nggak bilang netizen lah ya, dari yang memang butuh solusi ya, Iya. yang sampai ke meja Sahabat redaksinya podcaster, kita, sahabat sahabat podcaster, terkait dengan permasalahan hidup yang memang butuh solusi. Makanya kenapa program acara kita itu tadi ya, tanya-tanya Ustadz gitu Iya, kan. Semoga semoga ada jawabnya. Tapi yang jelas Ustaz, untuk menyapa suaranya ribet banget ya. Untuk menyapa penonton setia Naira Studio Podcasting itu kita panggilnya sahabat podcaster Ustaz. Ya biar nanti nggak bingung Ustaz ya kan menyampaikan. Bukan sahabat Naira ya? Bukan. Sahabat Naira tetap Jadi banyak kali ya. Cukup di sekolah Naira aja Baik, ya. kita langsung aja izin Ustaz ya. Kita langsung bertanyakan satu pertanyaan pertama dari Jauh nih, sahabat dari Lampung ya, podcaster. jauh ya. Dari Lampung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz dan kedua host, saya M dari Lampung. M itu apa? Ember gitu. Ember ya. Nggak punya M ya, punya ember tapi di rumah bocor-bocor. Iya. Benar nggak Ya, ini? betul M. Benar ya? Pertanyaan saya nih kan? Ya, boleh. Takutnya salah pertanyaan lagi. Ya, ini masuk ke email ya. Iya, karena pertanyaannya ini saat ini saya punya satu anak usia 12 tahun. Saya dan istri punya cara didik yang Berarti M ini Mahmud ya. Ya, disiplin dan agak keras selama ini, khususnya di bidang akademik. Niru-niru kasus yang kemarin ya. Saya dan istri memang berlatar pendidikan yang cukup baik, jadi kami ingin membentuk anak yang juga sama baiknya. Sejauh ini anak kami cukup menerima apa yang kami berikan. Tidak ada tanda-tanda penolakan, akan tetapi di pembagian rapot terakhir, wali kelas memberikan peringatan pada kami sebagai orang tua agar tidak menuntut terlalu banyak dengan tekanan yang tinggi pada anak. Karena menurut wali kelas, akhir-akhir ini anak kami sering murung dan terlihat kelelahan di sekolah. Takutnya kalah judul pun anaknya ini yang murung. Tapi enggak ya, ini memang Atau putus cinta juga ya, bisa loh jadi. ya. Nah, terus Atau korban bully juga kita nggak tahu ya. Betul. Ini cukup membuat kami khawatir. Ditambah lagi ada kasus yang baru viral tentang anak yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya dan melukai ibunya sendiri. Diduga karena depresi dan stres menghadapi tekanan. Kira-kira apa yang harus kami lakukan Ustadz agar kami bisa tetap memastikan anak memiliki prestasi akademik tapi juga tidak sampai di tahap stres? Komunikasi seperti apa yang harus kami buat agar anak tidak membenci kami sebagai orang tuanya? Nah, ini terkait sama parenting tadi ya. Yang jawab katanya Ustaz Iskandar ini. Ya. Jadi terkait sama parenting ini Ustaz. Ya, mohon solusinya Ustaz kira-kira. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan berkaitan dengan mendidik anak. Sebenarnya ini kembali kepada tujuan orang tua. Ini penting juga ya. Jadi orang tua mendidik anak atau orang tua memasukkan anak ke sekolah misalnya, itu kan mesti ada tujuan. Jadi kalau apa gitu apa yang hendak dituju atau apa yang hendak diwujudkan oleh orang tua dengan anak itu mendapatkan pendidikan. Nah, ini penting. Kalau semata-mata orientasinya untuk pendidikan saja, tanpa ada orientasi yang lain, bagaimana misalnya anak itu dia bisa jadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhannya, kemudian supaya dia jadi anak yang lebih rajin beribadah. Ini kan berarti itu bisa jadi orang tua itu menekan anak terlalu kuat begitu. Tapi ya. kalau Ustaz kasih gambaran depan tadi seperti itu, kayaknya pesantren aja kalau udah begitu ya. Gambarannya kalau udah begitu ya. Iya. Seakan pesantren itu solusi juga ya. Solusi. Dilanjut Ustaz, silakan. Iya. Jadi kalau apa yang ditanyakan tadi, ini kalau misalnya kita anggap tadi anak tadi murung itu karena tekanan mungkin ya, karena terlalu stres dengan pendidikan
atau terlalu banyak target dari orang tua, berarti orang tua juga yang harus mencoba mengevaluasi tujuan mendidik anak itu apa. Karena khawatir anak ini dia itu tidak mampu memikul sesuatu yang mungkin bagi orang tuanya ini biasa saja, tapi bagi seorang anak yang mungkin usia 12 tahun itu terlalu berat. Nah, kalau kemudian dia memikul sesuatu yang seharusnya tidak dia pikul di usia itu kan bisa jadi kemudian akan menyebabkan anak itu stres, depresi kan. Nah ini juga perlu dievaluasi oleh orang tua. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu ketika seorang ayah itu atau ibu mendidik anaknya, katakanlah untuk akademik misalnya. Ini kalau anak umur 12 tahun ini sekolah kelas berapa sih kira-kira saat gambarannya? Kalau di kita di kita. Kelas 6 ini mestinya ya. Harusnya SD ya. Iya. Sama SD atau kelas 1 SMP lah. Kelas 3, kelas 7 lah, kelas 7. Kelas 7. Oke. Jadi kalau orang tua itu misalnya dia punya gambaran anak itu harus dalam akademik ya harus jadi begini, harus jadi begini. Itu sebenarnya yang paling penting itu adalah anak itu harus punya motivasi. Dan anak itu mulai diajak atau mulai disampaikan. Kalau usia 12 tahun itu anak sudah bisa diajak diskusi sebenarnya, karena dia sudah anak kalau sudah mumayyiz itu, kalau di dalam Islam itu kan anak mumayyiz itu kan sudah bisa dia menjawab apa yang ditanyakan oleh orang tuanya. Artinya sudah bisa dialog dengan orang tuanya. Membantah juga udah bisa juga ya. Membantu juga bisa ya. Iya. Dua arah ya berarti. Apalagi menjawab, Pak. Itu kan ukuran tamyiz ya. Tamyiz itu anak mungkin usia 5 tahun ke atas itu. Nah, menjelang balik ini 12 tahun kan sudah menjelang balik. Kalau perempuan bisa jadi sudah balik. Itu anak sudah bisa diajak bicara oleh orang tua. Artinya orang tua itu sudah mulai dia menyampaikan apa tujuan anak ini belajar. Supaya anak itu termotivasi kenapa dia harus belajar. Kenapa dia harus belajar pelajaran ini. Kalau misalnya dia sudah punya motivasi untuk belajar, tentu anak itu akan senang dia untuk belajar. Ada tujuan yang hendak dia capai. Nah, di dalam Islam itu kan motivasi yang paling tinggi itu kan motivasi keimanan. Kenapa di Quran itu selalu dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu itu Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Orang yang mereka beriman kepada Allah dan diberikan ilmu, itu mereka kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang berilmu diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Abbas itu mengatakan al-ulama fauqal mu'minin. Orang yang berilmu itu sebenarnya posisinya itu di atas orang beriman. Beriman saja itu sudah berilmu itu kategorinya apa itu, Ustaz? Apakah dia memang sarjana ekonomi? Sarjana kah, S1, S2 kah gitu? Disebutnya berilmu. Ya, di dalam Islam itu kan ada ilmu yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Ada ilmu yang itu dia terpuji, ada ilmu yang tidak terpuji. Nah, ilmu yang terpuji itu bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan agama sebenarnya, tapi ilmu yang dia bisa memberikan maslahat, manfaat untuk orang banyak. Termasuk misalnya ilmu-ilmu sains misalnya. Nah, orang punya ilmu saja, artinya ilmu yang dia punya itu bermanfaat bagi orang lain, apapun strata pendidikannya, mau dia S1, S2, itu saja sudah tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu, karena dia punya sesuatu yang dia bisa berikan kepada orang banyak. Orang itu bisa mengambil manfaat dari poinnya di sana ya, poinnya ada manfaat itu ya yang dirasakan oleh umat dan masyarakat ya, karena ada memang yang levelnya S2, S3 namun ya kita tahu sendiri gitu kan, malah nggak ada manfaat apapun ilmunya, malah ngasih kemudaratan buat masyarakat dan umat kan gitu. Jadi kalau ilmunya justru memberikan mudarat, nah itu malah mempelajarinya jadi haram hukumnya. Oh, itu kan haram tuh, jadi catatan tuh. Jadi hati-hati juga ya dalam memberikan, jangan merasa kita berilmu ternyata nggak punya manfaat. Ini kaitannya juga sama ini harusnya bicara tentang pengen pendidikan yang baik sesuai dengan mereka orang tua, harusnya bisa bercermin juga nih ya sama dulu orang tua mereka ini mendidik mereka itu seperti apa gitu ya. Iya. Nanti dijawab. Karena penasaran aja nih gitu loh. Lanjut, silakan Ustaz, silakan. Itu yang pertama. Jadi motivasi keimanan. Motivasi ya. Jadi anak itu
dia sudah diberikan motivasi yang itu kaitannya langsung dengan keimanan. Kenapa keimanan? Karena iman itu kan sesuatu yang permanen. Motivasi karena iman itu dia akan apa? Jangka panjang. Ya, jangka panjang, tetap langgeng dia. Karena sesuatu yang dia dapatkan itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi nanti kalau motivasinya bukan iman, misalnya materi kan, itu kan sifatnya sementara. Itu tidak terlalu membekas pada anak. Nah, jadi motivasinya adalah motivasi keimanan. Jadi anak itu ketika dia belajar, dia merasa senang. Kenapa? Karena Allah akan angkat derajat dirinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang itu belajar, kemudian dia mempelajari sesuatu yang akan diambil manfaatnya oleh orang banyak, maka berapa banyak pahala yang bisa dia dapatkan. Nah, jadi dia belajar misalnya, katakanlah kan tidak semua orang harus masuk pesantren misalnya. Betul. Tapi orang itu bisa belajar ilmu apa saja asalkan itu bisa bermanfaat bagi manusia. Dia jadi dokter, ya. Apa manfaat yang dia bisa berikan kepada masyarakat? Dia jadi saintis misalnya, ilmuwan, apa manfaat yang dia bisa berikan kepada orang banyak? Dan manfaat itu akan kembali kepada dirinya dalam bentuk apa? Kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi anak itu sejak kecil, makanya memang orang tua itu punya kewajiban sebenarnya kalau di dalam Islam itu kewajibannya 3. Pertama menanamkan iman, yang kedua mengajarkan ibadah, yang ketiga mengajarkan adab. Jadi anak itu sebelum dia dimasukkan ke sekolah. Ini lucu ya kalau Ustaz udah cerita adab, saya teringat kasus tukang es tadi jadinya. Apa orang tuanya kemarin nggak nanamkan adab sama beliau maksudnya gitu loh. Kepikiran saya. Lanjut silakan Ustaz, silakan. Ya. Jadi itu 3 hal itu. Itu kewajiban orang tua yang sebenarnya nggak bisa ditawar itu. Itu kewajiban fardu ain itu sebenarnya. Jadi sebelum seorang ayah atau seorang ibu memasukkan anaknya ke sekolah apapun itu ya. Dia itu sudah menanamkan 3 hal ini. Selama dia muslim ya? Selama dia muslim. Ya. Dia sudah menanamkan iman dulu. Kemudian dia sudah mengajarkan ibadah. Apalagi nanti kalau dia sudah balik kan berarti dia sudah punya kewajiban tanggung jawab ya. Kemudian adab tadi. Mengajarkan adab. Ada sebagian ulama mengatakan mengajarkan kecintaan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nah, itu yang harus diajarkan oleh orang tua. Jadi anak itu ketika dia sekolah belajar, meskipun orang tuanya katakanlah boleh saja orang tua punya target anaknya jadi apa, itu anak dia sudah punya bekal iman tadi, sehingga dia belajar, orang tuanya menuntut dia untuk belajar, itu dia juga belajar bukan hanya karena tuntutan orang tua, tapi karena kesadaran tadi. Berarti Ustaz kalau begitu pertama orang tua harus paham tentang 3 konsep tadi ya. Kemudian juga kalau seandainya nggak sinkron nih, nggak linear antara konsep tadi dengan lembaga tempat si anak di sekolah kan jadi masalah juga kayaknya ya. Iya benar. Dan masalah lagi kalau misalnya tadi itu ya orang tuanya tak paham 3 hal itu ya. Makanya kacau balau nih ya generasi sekarang kalau begitu. Silakan lanjut. Karena ada kaitan gitu antara kalau dalam pendidikan orang tua, sekolah, masyarakat. Atau misalnya orang tua, sekolah, negara. Ini kaitan 3 komponen ini nggak bisa. Nah, itu saling keterkaitan ya antara ketiga itu. Nah, itu penting. Kemudian yang berikutnya, ketika anak itu sudah punya tadi ya, iman itu sudah punya, sehingga kemudian motivasinya itu juga karena keimanan. Kemudian orang tua juga jangan terlalu apa istilahnya, terlalu ambisius ya. Apalagi dalam soal akademik misalnya. Saya dulu mengajar di sekolah 6 tahun. Itu anak-anak kalau bagi rapor misalnya orang tua datang ke sekolah, itu yang ditanya itu pasti nilai akademik ya. Hampir tidak pernah orang tua itu bertanya anaknya sudah bisa sholat atau belum, anaknya apa adab yang sudah dia punya misalnya, akhlak yang sudah tertanam pada diri anak itu. Kemudian bagaimana pemahaman dia terhadap Quran. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya membantu keimanan si anak itu tidak pernah ditanya oleh orang tua. Orang tua itu selalu bertanya tentang. Ustaz ngajar di sekolah agama berarti? Sekolah agama betul, Islam terpadu. Beda memang. Andai saja semua sekolah-sekolah itu menerapkan hal yang sama. Nah, itu padahal itu kan persoalan penting gitu kan. Nah, sejauh mana anak itu dia punya pemahaman terhadap agama. Itu kan persoalan penting. Kalau kita lihat sekarang anak-anak itu
antara ilmu dan adab itu kan sudah kayaknya lepas, padahal dulu ilmu dan adab itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, itu ibarat dua sisi mata uang yang adab di atasnya ilmu lah pokoknya ya. Adab di atas ilmu kan orang yang beradab itu jauh lebih dihargai daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Nah, jadi itu yang penting. Jadi orang tua itu tidak perlu terlalu ambisius. Apalagi nanti kalau membebankan kepada anak sesuatu yang tidak sanggup untuk dia pikul. Misalnya orang tua minta anak jadi sudah, ini gitu ya. Iya, jadi ini, kemudian untuk jadi itu apa yang harus dia lakukan? Jadi ini tuh maksudnya gimana? Jadi ya, misalnya dia pengen jadi dokter gitu ya. Agak jadi, bisa dijelaskan. Bahasa Medan ya. Ustadz bisa kasih contoh nggak sih Ustadz yang tadi lebih ke menjanjikan anak supaya bergairah untuk kaitannya sama keimanan itu? Kan kebanyakan orang tua kan justru janjikan misalnya, kalau kamu nanti rajin, kita nanti jalan-jalan ke Hong Kong gitu. Ada gitu kan? Ada yang kepengen ya. Atau kamu dibelikan motor, belikan sepeda atau apa gitu. Adakah mungkin yang lebih wise lagi ya kaitannya sama keimanan? Apa memang langsung dijanjikan nanti umroh gitu ya? Sebenarnya dua-duanya sebenarnya boleh. Ya, jadi motivasi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak motivasi keimanan, kemudian motivasi hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena anak itu apalagi dia prabaligh, belum baligh, itu dia kan masih gampang diwarnai lah ya, diisi gambar-gambar di kertas putih itu ya. Kemudian dia masih senang bermain. Itu nggak boleh dipisahkan karena dunianya anak-anak adalah dunia bermain. Jadi tidak boleh misalnya orang tua itu hanya memaksa anak untuk belajar, tapi dia tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk bermain. Itu buat anak jadi depresi. Nah, motivasi orang tua misalnya, kalau kamu dapat nilai begini atau kamu jadi ini, punya kemampuan ini, nanti diajak jalan-jalan, boleh saja karena anak kan memang senangnya jalan-jalan. Jadi motivasi duniawi itu boleh saja. Boleh. Tapi yang tidak boleh dilupakan motivasi akhirat juga harus disampaikan oleh orang tua. Cuman yang harus diperhatikan adalah apa yang dijanjikan oleh orang tua itu tidak boleh diingkari. Nah, ini dulu pernah jadi ada kasus di zaman Nabi. Ada seorang wanita itu dia manggil anaknya masih kecil. Anaknya disuruh pulang. Nak, pulang. Ini ibu punya sesuatu. Kalau kamu pulang, ibu berikan sesuatu katanya. Nah, biasa kalau kita di rumah dengan orang tua kan pulang mandi nanti ajak jalan-jalan misalnya. Nah, Nabi ketika mendengar itu kebetulan Nabi ada di rumah itu. Kemudian Nabi mengatakan kalau engkau benar dengan apa yang kau sampaikan maka penuhilah. Tapi jika engkau dusta dengan apa yang kau sampaikan, artinya cuma sekedar iming-iming kepada anak, maka engkau akan dia cetak sebagai seorang pendusta. Jadi tidak boleh mengiming-imingi sesuatu kepada anak, tetapi setelah itu tidak dipenuhi. Nah, itu pelajaran kuduah itu sebenarnya. Kuduah itu keteladanan. Nah, jadi orang tua aja silahkan kemudian memberi motivasi kepada anak dengan motivasi tadi duniawi, akan dibelikan sesuatu, diajak jalan-jalan ya. Tetapi itu harus dipenuhi. Kalau orang tua tidak mampu memenuhi, lebih baik orang tua tidak menjanjikan sesuatu. Karena janji utang juga ya. Utang harus dipenuhi. Ya bagi anak fatal itu ya. Harus dibayar ya. Nah, jadi ketika orang tua tidak memenuhi misalnya, apa akibatnya? Anak itu akan kecewa yang jelas. Kemudian yang kedua, dia akan munculkan stigma gitu ya. Berarti berbohong itu boleh, gitu kan? Jadi ada semacam legitimasi. Pembenaran. Ya kalau orang tua saya berbohong, berarti saya boleh juga berbohong. Berbohong itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi hati-hati juga orang tua, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu akan mudah ditiru oleh anak itu. Sesuatu yang sepertinya gampang aja, tapi ya dosanya besar ya. Iya. Bohong, kamu tukang bohong. Jadi terkait sama pendidikan anak ini harus benar-benar ini ya Ustaz ya. Betul-betul kayak sekolahnya itu memang kayak sekarang sekolah Islam memang kita arahkan memang ke sekolah Islam ya. Iya. Nah ini juga kan yang jadi persoalan Ustaz ya. Artinya ketika orang tua kebanyakan saat ini mengejar prestasi di akademik tapi nggak memperhatikan 3 syarat yang harusnya dipenuhi oleh orang tua tadi, termasuk juga mindset orang tua dan lembaga pendidikan yang dia menitipkan anaknya di sana. Ini menjadi hal yang kontradiktif, artinya
seolah-olah apa yang dia lakukan orang tua itu adalah suatu hal yang paling baik menurutnya, tapi di sisi anak sebenarnya itu nggak memenuhi standar dia sebagai manusia yang fitrahnya harusnya mengenyam 3 hal tadi kan. Harusnya seperti itu. Tapi percaya sih kalau memang pendidikan di keluarga itu orang tua itu memang harus lebih maksimal, karena pendidikan di akademi ini kan nggak maksimal kadang kan, tetap di rumah juga. Contohnya kan sekolah di umum gitu loh kan, nggak zaman dulu belum banyak kan Ustadz. Zaman sekarang ini kan banyak sekolah Islam terpadu dan segala macam. Harusnya kan kalau seandainya 3 hal tadi dipenuhi dan dipahami oleh orang tua, nggak ada lagi ceritanya sekolah umum atau sekolah khusus atau sekolah agama, karena semuanya harusnya menerapkan nilai-nilai itu. Untuk boleh disampaikan harapannya kepada menteri yang baru, jadi supaya memang penanaman moral dan adab tadi ini saat ini di zaman ini benar-benar harus tapi serius lah. Boleh ditekankan lagi Ustaz di kamera sebelah sini untuk menyampaikan 3 hal tadi yang menjadi kewajiban bagi orang tua untuk punya mindset atau visi misi yang jelas tujuan terhadap anaknya tadi, supaya jangan salah paham gitu kan, orang beranggapan pokoknya yang penting nilai akademisinya bagus di sana gitu kan, padahal akhlaknya minus gitu ya. Ada kesalahan berpikir sebagian orang ya dalam pendidikan. Seakan-akan agama dengan pendidikan itu sesuatu yang terpisah, jadi akan dikotomi. Padahal agama dengan pendidikan itu tidak boleh dipisahkan. Jadi pendidikan itu pondasinya adalah agama. Jadi orang tua boleh dia punya harapan anaknya itu jadi apapun kan, tidak harus jadi tidak harus jadi ustadz misalnya kan, tidak harus masuk pesantren. Tetapi yang mereka tidak boleh lupa adalah menanamkan 3 hal yang tadi kita sebutkan itu, iman, ibadah, mengajarkan ibadah, kemudian mengajarkan adab. Karena apapun yang akan dicapai oleh anak, dia menjadi misalnya ilmuwan. Nah, kalau ilmuwan itu tadi landasannya iman, artinya dia seorang mukmin yang dia punya keimanan yang kuat terhadap Allah dan hari akhir. Berarti apapun yang dia lakukan sebagai seorang ilmuwan ya, itu dia akan melakukannya karena semata-mata ingin mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Apa yang dia lakukan itu semata-mata untuk kebaikan banyak orang. Kalau dia jadi pejabat misalnya, maka dia akan tahu tugas dia sebagai seorang ra'in ya, kalau di dalam Islam itu sebagai seorang penanggung jawab adalah melakukan ri'ayatu syu'unil ummah, mengurusi urusan umat. Karena Nabi mengatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa seorang imam, seorang pemimpin itu adalah penanggung jawab. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin gitu. Nah, itu kan pondasinya iman. Kalau tidak punya iman maka dia korupsi ya. Iya, korupsi. Ya, manipulasi. Jangan sembarangan masuk partai. Nah, itu nggak ada masalah. Ketahuannya. Siapa yang masuk partainya ya? Ya, yang penting kita tetap jalin silaturahmi lah. Baik. Ya. Oke, Ustadz, berarti intinya 3 standar tadi memang harus dimiliki oleh orang tua untuk memahamkan itu, sehingga itu menjadi tujuan sebenarnya ya, bukan hal lain. Artinya kalaupun seandainya 3 hal tadi telah terpenuhi, keimanan, kemudian ibadah dan adab tadi, maka kemudian adapun misalnya prestasi di akademi itu adalah bonus ya, bisa dibilang ya. Bonus yang memang didapat. Biasanya sih sejalan ya Ustaz ya, begitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya anaknya udah ibadah udah bagus, sholatnya udah paham, sudahlah jangan lagi dituntut yang lain gitu kan. Itu sih. Nggak bakal terjadi yang seperti tadi ya. Jadi memang yang standar aja lah, selama memang nggak. Ya tadi seperti disampaikan sama Ustaz tadinya Bapak M ya. Jangan dipaksa juga gitu kan, zaman juga udah berubah gitu kan. Standar Bapak M ini harus diperbaikin juga gitu loh. Dia jangan sampai ya artinya tadi pressure anak ya. Karena kebetulan di dekat rumah kita tempat tinggal itu saya lihat ada setiap pagi kalau kita ada di pressure terus tuh. Bukan. Oh, kirain. Maksudnya ya sebetulnya pressure sih. Jadi setiap pagi kita lewat di depan rumah itu anak-anak tuh beberapa orang latihan fisik, lari. Karena ayahnya mungkin olahragawan gitu ya. Bukan. Apa? Mau masuk ke ini loh. Akademi kepolisian tadi. Ya. Tentara atau apa gitu. Atau, jadi harus fisik ya. Harus latihan fisik gitu kan. Jadi memang kayaknya entah apakah itu memang tujuan akhir dari si anak atau memang dorongan orang tua yang begitu kuat untuk ambisi itu kan. Tetap kita berprasangka baik mungkin supaya sehat dan bugar aja. Seperti kita kan renang gitu kan. Iya. Seperti itu. Ya baik, Bapak M ya. Semoga bisa menjawab menjawab atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Kusnadi tadi.
Ternyata yang penting memang itu tadi ya, pendidikan agama ya, adab tadi itu. Adab, keimanan, itu menjadi harusnya menjadi tujuan utama bagi seorang tua ya. Apalagi bicara tentang pergaulan sekarang. Apa tuh? Ya kan sekarang lebih ngeri katanya daripada dulu. Ngerinya gimana? Ngerinya sekarang ya, atau kayak tadi yang dilaporkan dari Sekra atau Serotan sih tadi. ada lihat kan berita yang viral barusan kan? Ada seorang anak-anak umur itu bukan yang anak-anak sekarang itu, Ustaz, sekarang udah anak-anak sekarang udah mami papi, bukan itu. Ini korban pemerkosaan loh secara brutal barusan tadi di share di video kita. Serotan yang juga masuk di grup tadi itu, grup kita tadi itu yang anak disabilitas itu ya. Yang semoga itu pelakunya segera ini baru hari ini kejadian ada korban seorang anak perempuan yang nggak sempurna juga mentalnya. Kemudian menjadi korban perkosaan. Kayaknya pelakunya lebih dari 1 orang. Ternyata Ustaz, anak-anak juga ya. Pelakunya juga anak-anak. Nggak tahu juga sih kata pelakunya siapa. Ternyata sekarang nggak perlu kasat mata, punya indera keenam untuk melihat setan di sekeliling kita aja lihat Ustaz. Nampak ya. Udah nampak. Jadi nggak usah harus jadi anak indigo ternyata. Ya, atau punya indera keenam bisa ngeliat setan, iblis ya. Ternyata udah di sekitar kita aja ada yang tingkah laku memang macam seperti gambaran iblis ya. Iblis ada setan. Setuju ya. Baik, kita tutup ya. Aduh, gampang ternyata ya melihat iblis. Oke, ya semoga tadi ya Bapak M ya yang ada di Lampung ya. Salam sama gajah-gajah di sana ya Pak ya. Ya bisa menjawab ya apa yang jadi pertanyaannya. Keresahannya ya. Dan ya ada soal problemnya ya, seperti itu. Ya kami juga menyapa sahabat podcaster di luar sana kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang dianggap penting ya kan. Silakan di email ya, di email ke Instagram kita DM di naira_podcasting ya. Bisa juga di Naira Studio Podcasting @gmail.com. Ya betul sekali. Kok hafal ya mulai? Tapi jangan di WA ya, karena WA kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya silakan. Jadi insya Allah sih ya ada jawabnya. Ya seperti itu. Nah untuk jawaban yang terbaik, salah ya. Untuk pertanyaan terbaik kita akan kasih hadiah. Itu program lain. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Ya tanya-tanya dong. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.